Jangan di skip, ada konten daging buat kamu. Diskon ongkir 50% buat kamu yang mau kirim daging ke dalam kota dan luar kota. Pakai kode promo kirim daging. Gimana? Daging banget kan kontennya? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Biar melek maksud gue. Hari ini edisi kembalinya anak yang hilang. Yang hadir di closingan dan opening. Mungkin masih Selamat ada pagi yang semuanya. perlu diingetin ini siapa? Iya, mudah-mudahan masih pada inget ya sama saya. Nggak mungkin nggak inget lah. Kalau nggak inget nggak rilis ntar. Oh iya juga sih. Selamat pagi, gimana semua kabarnya dari HQ yang lumayan mendung. Iya. Itu namanya Mbak Rik. Iya betul. Iya. Betul. Gimana udah cek kolesterol? Iya, setelah kemarin ya. Iya. Long weekend yang penuh dengan makanan. Daging dan konten yang berdaging. Yep. Udah cek kolesterol belum nih? Semoga udah ya. Mungkin masaknya bukan kemarin, Bu. Kan kemarin baru bagi-bagi dagingnya kan. Ya mungkin hari ini atau Senin depan mungkin ditanya lagi. Saya kosong jam 7 malam sampai jam 9. Siapa tahu mau diundang gitu. Oportunis. Habis sate-satean. Udah habis. Tapi sebelum itu selamat merayakan Idul Adha ke berapa? Iya. Gak hafal. Gak hafal ya? Ya selamat merayakan Idul Adha. Semoga berkah melimpah untuk kita semua dan apa yang kita bagikan juga menjadi berkah untuk lingkungan sekitar. Oh, satu yang aku baca soal Idul Adha yang diingetin adalah melepas kemelekatan. Yang artinya Maksudnya dengan kita berkorban, kita itu salah satu upaya kita belajar untuk melepaskan dari hal-hal yang attach sama kita. Mungkin in this case kalau kita berkorban itu mungkin sejumlah uang yang besar gitu ya. Kalau dari ceritanya ceritanya Nabi sendiri itu adalah mengorbankan anaknya. Iya, anaknya yang paling dia sayang. oke, ternyata semulia itu ya. Iya. Tapi cerita benerannya mungkin bisa dicek di YouTube ya. Kalau diceritain dari awal nanti panjang banget. Oke Kak, langsung Kak. Yes, kita hari should we ini sebenarnya udah kemarin-kemarin kita udah bahas values satu-satu, valuesnya Paxel. Jadi hari ini kita mau merecap 4 Boleh. valuesnya lagi. Apakah teman-teman ada yang mau coba tulis ulang lagi? Oh udah ada contekannya nggak jadi. Udah ada contekannya. Paxel Core Values, ada kredibel, peduli, berani, inovatif. Sekarang kita ke perilaku kuncinya. Ada jujur, Jujur, tanggung jawab, dan konsisten. Ini untuk kredibel. untuk kredibel. Untuk peduli sendiri ada empati, mendengarkan, berbagi dan melayani. Suaranya kecil. Suaranya kekecilan Kak katanya. Oh oke, kalau sekarang lebih jelas Sekarang mungkin udah ya. lebih jelas nggak? Udah. Oh oke. Kemudian ada berani, yaitu ada inisiatif, adaptif, mengambil resiko yang terukur, dan kemudian ada inovatif, kolaborasi, kreatif, dan kerja berkualitas. Aku mau ingetin lagi soal berani. Berani itu yang utamanya adalah keluar dari kenyamanan.
Betul, berani keluar dari zona nyaman, melebarkan lagi lah ya zona nyamannya. Iya. Kemarin bisa, misalkan kalau ngomongin kompetensi atau skill gitu, kemarin sudah menguasai Excel, kemudian mau dan mampu dan berani mengambil keputusan untuk belajar lebih, bagaimana mempresentasikan si data tersebut. Oke, ya itu salah satu contohnya ya. Jadi kita growing. Ya. Untuk kredibel sendiri, sebenarnya kemarin sudah sempat juga kita tunjukkan juga contoh-contoh nyatanya gitu. Iya. Tapi kalau kita ngomongin dampak sebenarnya, kredibel ini kan ujungnya, Iya. kalau ngomongin bisnis, itu SLA 99%. Bagaimana kita bisa mencapai SLA 99% kalau kita itu tidak menunjukkan sikap ini. Secara kumulatif kan artinya dipercaya ya kalau kredibel. Bagaimana kita bisa dipercaya untuk mengemban tanggung jawab SLA 99%. Ya. Benar. Kalau aku boleh tambahin sebenarnya kalau dari yang selalu kita lakukan juga ke para investornya kita itu, kita berusaha menyajikan data sejujur mungkin tanpa menutupi apapun. Jadi kalau misalnya kita memang ada kesulitan di part A, ya kita share lah kesulitan kita di part A ini loh. Ada nggak sih yang bisa kita para investor ini untuk bantu kita lah di part A itu gitu. Jadi kita berusaha sharing semua kelebihan dan kekurangannya kita dalam rangka improvement ya. Kalau kita kan misalnya kalau kita cuman sharing yang bagus-bagusnya aja, terus nanti misalnya kita memang ada kesulitan baru ketahuan di belakangan, itu membuat kita jadi ya kehilangan kepercayaan lah gitu. Itu mungkin contoh berani juga ya Ki. Maksudnya kita berani untuk minta bantuan. Minta bantuan benar ya. Kemudian ada inovatif gitu. Sekarang kita di challenge untuk selalu relevan kan sebenarnya, memperbaiki hal-hal yang terjadi. Yang mungkin yang paling signifikan adalah inovatif kita itu muncul saat kita sudah beralih sekarang seketat itu dengan ukuran paket kan. Yes. Yang mana di luaran itu pakai kilogram, tapi kita sebenarnya pakai, kalau aku nggak salah ya, itu volumetrics kan. Iya. Itu bentuk improvement yang bagus untuk mencapai target bisnis kita. Yes. Kemudian ada peduli. Kalau buat aku sebenarnya berani dan peduli adalah dua hal yang basic dan nggak bisa lepas satu sama lain sih. Jadi part of being berani itu adalah peduli gitu. Jadi kita nggak bisa melepaskan si peduli atau berani satu sama lain. Kita nggak bisa tahu juga apa yang better untuk kita dan sekitar kita kalau kita nggak berani juga bertanya sama orang lain, seperti yang tadi Reki bilang, yang bertanya sama investor gitu contohnya. Gimana caranya kita bisa lebih baik, bisa bertanya dengan sekitar kita. Betul. Ini adalah core values yang saling berkaitan, tidak bisa berdiri sendiri, ya kan? Yeah. Ini harus dimiliki semua aspek ini di Pexelian. Dalam konteks kita di Pexel, yes, itu Iya kan? sangat berkaitan. Betul. Kita tanya coba yang audiens kakak-kakak yang ada di ruang Zoom. Setuju nggak Kak kalau 4 hal ini harus kita munculkan dalam keseharian kita di Pexel? Gimana Kak? Coba ini di chat box. Setuju? Atau ada yang punya pendapat argumen lain mungkin gitu? ya. Ki katanya glowing Ki. P3K. Peduli paket, peduli klaim. Kan 3 ya? Oh, peduli paket, peduli klaim tuh. Oh. P-nya ada 3, K-nya 1 gitu. Oke, boleh. Oke. Tapi jawabannya itu setuju atau enggak? Kok malah P3K itu loh. Iya juga. Ini sudah bangun belum? Nah. Bagus, Mas Bagus setuju. Kakak-kakak yang lain? Bagus.
Setujukah kita harus memunculkan ini dalam keseharian kita? Ibu Yuli setuju? Kita bisa minta. Ini U-nya banyak, setuju. Bisa. Peduli paket, Setuju, peduli 100% klaim itu setuju. Setuju. Setuju Sebenarnya salah satu 1000%. contohnya yang tadi yang peduli paket, peduli klaim itu kayaknya ya. Oh iya benar-benar. Setuju. Setuju, satu tujuan nih. Satu tujuan wis. Sama kayak umurnya Pexel, nomor 7. Udah umur Iya, ke-7 udah kan? mau 7 ya? Ya. Udah kita udah ke-7 menuju ke-8. Iya. Setuju. Thank you kakak-kakak responnya. Nah, kenapa ini penting? Kenapa ini penting gitu? Karena dari core values yang kita hidupi atau kita munculkan dalam keseharian itu akan membentuk culture kita sebenarnya. Itu jadi kayak fondasi mungkin ya, Bo. Betul. Ya. Dan ini tuh jadi intisari lah, dasar lah. Core values itu hal-hal penting yang diyakini benar dan menjadi acuan. Nah, ini yang paling penting. Yang mendasari bagaimana anggota organisasi bertindak. Organisasinya maksudnya Pexel, anggotanya ya kita-kita ini ya. Pexel. Ya Pexelian. kita ini, Pexelian. Yang kemudian akan berlanjut ke perilaku yang mana itu tindakan dan sikap yang terlihat. Nah, ini berarti kan harus terlihat nih. Udah tidak bisa ngawang lagi. Harus terlihat dan muncul. Apalagi dilakukan setiap hari saat kita berada di dalam organisasi ini. Jadi mungkin si core value itu memang harus dilakukan supaya terlihat lah ya gitu ya. Harus dilakukan. Jadi biar perilakunya mencerminkan si core value-nya itu memang benar-benar harus dikerjain gitu. Iya. Saya kan masuk akalnya gini, logiknya gini. Kalau itu tidak dimunculkan keseharian, sedangkan itu muncul di WOG yang berlangsung selama kuartalan. Bagaimana Kak Reki bisa menilai aku kalau aku tidak mau memunculkan core values itu? Benar-benar. Kita bukan dukun ya. Kita bukan dukun. Kita bukan cenayang kan. Iya, benar-benar. Nah, makanya dari situ itu harus menjadi kebiasaan kita semua gitu. Kayak perilaku ini harus diulang terus gitu. Yang mana nilai ini diyakini sudah mendasari cara bertindak kita. Apalagi cara kita mengambil keputusan. Ya mungkin kalau untuk yang masih baru mungkin ya yang ada di Pexel mungkin itu jadi sesuatu yang masih perlu diusahakan gitu. Betul, Karena kan work in progress. ya mungkin datang ke sini dari latar belakang yang beda, lingkungan kerja yang beda, jadi mungkin ada penyesuaian yang perlu dilakukan sama teman-teman yang baru. Nah, tugas kita sebagai teman-teman yang sudah duluan ada di sini adalah membantu supaya teman-teman yang baru ini bisa mungkin lebih cepat untuk menyesuaikan Betul. dengan core values-nya Pexel ini. Ya, Dengan menunjukkan bagaimana kita how we do things daily gitu kan sehari-hari. betul. Apalagi dalam proses yang cukup krusial ya, dalam pengambilan keputusan gitu. Mungkin keputusan kayak dianggap yang itu hanya yang punya leaders gitu. Padahal dengan saya datang ke kantor jam 8 itu pure pengambilan keputusan saya kan sebenarnya. Iya. Kadang tidak diminta oleh leadersnya untuk datang pagi atau apa, tapi bentuk pertanggungjawaban saya terhadap apa yang diamanahkan kan total ada di keputusan saya sebenarnya. Tapi sebenarnya impact paling nyata kalau misalnya kita sebagai pribadi menolak mengikuti values nih apa sih? Contoh paling nyata, paling real deh. Paling real ya. Tapi ini nggak ada contoh yang lebih bagus dan tidak harus diperhalus juga gitu. Kan Pexel punya core values ini, bergerak dan kapalnya itu mengarungi samudra lewat cara ini, dengan kapal ini. Kalau tidak mau menselaraskan, otomatis
akan terjun ke laut sendiri gitu. Karena akan merasa nggak cocok, merasa nggak engage, merasa tidak diperhatikan, merasa terkucilkan. Tapi kalau kita boleh reflect, apakah kita sudah menunjukkan itu? Ya, sudah maksimal ya atau belum ya? Sudah maksimal Benar-benar. atau belum? Kadang kan gitu, sebenarnya kadang nyalain environment, tapi sebenarnya kita nggak mau tuh untuk refleksi diri sendiri, kita udah sampai mana nih. Jadi ya memang ini tuh dalam mewujudkan core values ini bisa seperti yang kita inginkan ya, kalau ngelihat dari frameworknya Bowo ini, framework yang udah kita share di screen ini sebenarnya usaha dari organisasinya Betul. maupun individunya gitu ya, bersamaan lah gitu ya. Betul. Iya. Dan culture ini sifatnya inside out gitu. Apa yang terjadi di dalam akan ke-reflect ke luar. Kalau boleh ngomong itu luar itu maksudnya adalah konsumen yang menggunakan Pexel. Kalau kita nggak kredibel, orang luar akan notice bahwa kita nggak kredibel. Oh, orangnya Pexel tuh nggak kredibel nih. Orang-orang Pexel itu nggak peduli nih. Orang-orang Pexel itu nggak berani. Orang-orang Pexel itu nggak inovatif gitu. Nah itu akan ke-reflect karena sifatnya inside out. Nggak bisa itu kayak citra di luar doang, tapi di dalam tidak terjadi. Itulah Ngomong-ngomong culture kan. Inside Out, aku jadi inget ya kan baru nonton. Film ya. Iya, baru nonton yang kedua weekend kemarin. Yang pertama juga udah nonton gitu, dan emang relate sih dengan yang contoh yang tadi lo share gitu. Kayak kita sebagai seorang individu lihat keluar itu ada karena komponen-komponen, mungkin in this case emosi ya di dalamnya gitu. Emosinya itu ada banyak dan nggak bisa kita pilih-pilih gitu. Jadi harus kita usaha proses dan terima secara keseluruhan supaya kita jadi satu individu yang utuh gitu dengan segala kekurangan dan kelebihannya, supaya bisa tahu dan apa yang bisa kita lakukan. Jadi mungkin menjadi bagian dari organisasi juga seperti itu kan gitu. Kalau kita juga tahu kekurangan dan kelebihan kita masing-masing, dan kita ini kan juga terdiri dari manusia-manusia nih ya, banyak nih ya, kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi gimana caranya supaya kita bisa maju bareng dengan segala kelebihan-kelebihan yang kita punya itu, dan saling membantu untuk support kekurangan-kekurangan dari kita masing-masing gitu. Betul. Nah, soalnya kenapa sepenting itu gitu, culture itu tuh yang menjadi identitas kan. Pasti kalau kita korelasiin sama mungkin kehidupan personal gitu. Setiap keluarga itu pasti punya identitas. Mungkin identitasnya suku Padang, agama Muslim, ya kan, terus terdiri dari keluarga yang minimal sarjana, etc. Itu kan identitas yang membedakan. Kok ketawa kak? Punya cerita apa sama orang Padang? Enggak, Kenapa? mau ngaku Padang nanti gue dihina, cuman 1/4 soalnya. Ya itu identitas itu yang membedakan keluarga tersebut dengan keluarga yang lain. Apakah baik buruk itu relatif, tapi itu yang akan membedakan dan itu yang menjadi ciri khas. Oh, orang-orang Pexel tuh kayak gini gitu. Kalau kita korelasiin dengan Jadi orang tahu lah ya kalau di jalan tuh ngeliat ini pasti anak Pexel nih, gitu nggak sih? Iya, pasti tahuan. Iya kan? Kalau pun di luaran kan, mumpung di internal aja ya ini. Akhlak tapi tidak berakhlak gitu. Kan pasti keluar kan, dan beberapa kesempatan kemarin kita sempat disodori sama berita-berita bahwa seorang karyawan tidak merepresentasikan core values company dengan melakukan hal-hal buruk bahkan itu di luar kantor ya, di luar gedung gitu. Dengan sanksinya ya itu di-skor sama perusahaan itu sendiri gitu. Karena tidak memunculkan values yang diamini sama
perusahaan gitu. Apakah topik ini terlalu berat? Oh iya ya kok. Coba kita cekin dulu. Iya, cekin dulu. Gimana? Tapi Mas Eko itu tuh Akan merasa Akan sendiri di merasa tengah sendiri di keramaian. tengah Maksudnya kalau keramaian. beda ya Mas Eko? Iya, bener sih. Iya sih. obrolan ngopiku sama Mas Eko sama Cak Rudi soalnya. Kenapa tuh? Ini tadi. Udah. Coba Gimana mungkin teman-teman? teman-teman punya perspektif lain atau apa nih yang akan menjadi komitmen Atau kita? mungkin ada contohnya kali, teman-teman punya contoh yang ketika budaya kita itu belum bisa diadopsi sama sekitar kita gitu ya. Oh, mungkin aku mulai dengan contohku kali ya. Ini mungkin kayaknya kalau tim PX mungkin udah paham banget lah. Sama kelakuan lo maksudnya. Bukan, sama culture di Pexel yang mungkin kurang bisa diterima atau di new joiner yang kurang bisa beradaptasi dengan seamless lah gitu. Ya ini ujung-ujungnya kan pasti kalau dia kan akan merasa tidak nyaman dan ya akan resign dengan sendirinya lah gitu kan ya. Nah tapi sebenarnya memang kalau kita baru misalnya aku memposisikan diri aku sebagai new joiner gitu, mungkin aku memang akan sekaget itulah karena kan kita tuh di sini secara koneksi tuh kita deket ya. Maksudnya lebih gimana ya, deketnya tuh maksudnya kita sangat peduli sampai kita bisa langsung menegur apabila itu kayak kurang lah gitu. Dan mungkin hal-hal ini tuh dianggap tabu mungkin ya. Ya mungkin nggak biasa lah. Nggak biasa lah gitu, nggak biasa. Jadi itu ya kalau kitanya nggak lemesin aja atau kita nggak yang kayak tadi Bobo bilang nggak berusaha mengikuti alurnya, itu tuh mungkin akan jadi kayak struggling inside. Padahal jadi di luar tuh dia harus berusaha mengikuti tapi sebenarnya di dalam tuh dia nggak ikhlas gitu ya. Nah itu tuh dia akan kusut dengan sendirinya lah. Nah orang-orang kayak gini yang beberapa kali aku alami itu ya akhirnya dia mundur dengan sendirinya lah gitu. Mungkin tim PX udah paham banget lah. Tapi maksudnya adalah budaya kita itu memang sekental itu. Udah terbentuk berarti dari 7 tahun yang lalu ya udah terbentuk sampai segitunya gitu. Yang membuat kalau ada orang baru masuk itu mungkin kaget kali ya. Iya gitu. Nah, kaget. Sebenarnya mungkin yang perlu kita info ke teman-teman yang lain itu gimana sih caranya supaya bikin mereka bisa blend in lebih seamless gitu sih, Bowo. Ya supaya yang kondisi aku tuh nggak berulang lah. Iya, bagaimana tugas kita yang lebih dulu berada di organisasi ini bisa membimbing Benar. teman-teman baru Iya, kan. benar. Jangan jadikan dia outsider gitu. Ya Ya. memang dia part of kita gitu. Benar. Tapi itu terjadi Kak, itu tidak hanya terjadi di Pexelian. Itu juga terjadi di Happiness Hero. Kalau boleh ya Pak Ade mengutip ceritanya ya. Jadi kalau di Pexel Home beberapa kesempatan kayak peak season kita membuka lowongan untuk PHL ya. ya PHL atau gitu. Dan itu banyak dari kompetitor. Banyak dari kompetitor. Melihat kayak gampang aja apa yang kita lakukan di sini gitu. Pokoknya tinggal Begitu. pakai aplikasi lah ya. Tinggal pakai aplikasi, geser gitu. Begitu ketemu slot time dengan paket yang segitu banyaknya, rata-rata satu hari udah cabut. Ada yang udah masuk setengah hari, Pak saya nggak kuat gitu. Nah itu ceritanya dari Pak Ade banyak banget lah itu, bahwa se-strong itu memang kita di dalam ini. Dan itu kereflek kan sama orang luar kan, kayak kompetitor masuk, mantan kompetitor masuk, oh gini banget ya. Iya kan? Memang sekuat itu dan mungkin orang yang dari luar tidak melihat bahwa maksudnya itu tidak kelihatan ya sampai masuk ke dalam sini gitu. Mungkin kayak tadi contohnya dari kurir tempat lain nggak lihat itu, tapi begitu masuk sini kayak hah. Iya pas, hah Gini. gitu. Hah gini ya? Hah slot time-nya 2 jam ya?
Oh, oke. Oke. Oh, harus balik-balik gitu. Harus iya, iya. extra effort untuk memastikan bahwa SLA itu juga 99 gitu. Kan se-agile itu kan. Nah itu kan yang akan merembet ke kita juga yang sebagai tim support kan sebenarnya. Yes. Betul kan? Dengan paketmu sehari sampai gitu kan. Pasti kita juga sebagai tim support pun dituntut untuk cepat dan tepat juga. Tapi kalau tadi dengar cerita itu sebenarnya beberapa kali aku ada tamu gitu ya dari bank, dari apa namanya? Emang kalau Ceva tamunya bang sih ya. partner lain, mereka memang selalu nanya pertanyaan yang basic banget. Mereka tanyain, kok bisa sih Iya, kirim bener. kayak gitu, kok bisa gitu. Mereka nggak tahu di belakang itu kita mereka nggak tahu di belakang itu tuh memang effortnya segitunya gitu ya. Mereka cuma bingung aja kok murah cepet. Gimana caranya bisa murah ya gitu Iya, kan. Setelah itu pertanyaan selanjutnya adalah gitu. Bener. Ya itu ya, tapi itu kan dari keluaran dari culture yang kita Setuju. bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu Nah, nguri-nguri kabudayan. Kan kita inklusif. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak gitu. Nguri-nguri kabudayan gitu. Itu impactnya kayak gitu. Maksudnya membuat kita kuat, membuat ini gitu. Tapi biasanya kalau ya itu tadi, kalau ketemu challenge itu terus nggak kuat ya. Ya, tapi Keluar itu dari juga nggak kapal. apa-apa karena kan memang kita tidak bisa memaksakan Betul. hal-hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Jadi Betul. tidak perlu seperti itu juga. Kalau memang tidak cocok ya sudah. Benar. Iya, betul, saya setuju. Nah, dari identitas itu sebenarnya itu yang menjadi penting karena ini sebuah tanggung jawab kan kalau identitas itu. Dan tanggung jawabnya siapa? Apakah hanya leaders? Mungkin secara driver iya, yang ngedrift atau Membantu memberikan contoh kali ya. memberikan contoh, Mengenalkan gitu mengenalkan, iya. Remind itu leaders. Tapi keputusan paling besar ada di kita semua, ya, di setiap Iya, individu ya Wo, setiap ya. individu. Iya, maksudnya kita nggak bisa lupa bahwa kita semua manusia ya kan, Betul. yang bisa hilaf, melakukan kesalahan gitu. Jadi kalau misalnya ini sudah menular ke semua dalam situasi apapun, mau sebagai leader kah atau sebagai bagian dari tim, dan bisa saling mengingatkan gitu loh. Betul, dan itu faktor kuncinya ada di masing-masing dari kita sebenarnya. Ya. Pun leader ngedrive timnya seperti apa, tapi timnya tidak mau mengaplikasikan, ya itu tidak akan terjadi apa-apa. Ya saling membantu lah ya. Saling membantu, harus vice versa lah. Tuh. Tadi Jawa, sekarang Inggris. Iya. Jaksel Anak Pak. mana sih? Oh, anak Jaksel, Jaksel. Oke, Jaksel. oke. Atau misalnya ada yang mikirnya, oh ini mah tanggung jawabnya PX doang kali gitu. Nah, PX itu betul bertanggung jawab, tapi hanya di bagian kecil doang. Tapi bagian besarnya kita semua. Bahkan orang-orang di dalam PX, setiap person, setiap individu harus mencerminkan itu. Betul kita memberi contoh, betul kita mengaplikasikannya. Pun kita mengimprove itu dengan masuk ke dalam performance management. Dan nantinya dari employee life cycle itu dari dari rekrutmen sampai dia di dalam, terus kemudian dinilai, review kinerjanya, kemudian secara engagementnya, semuanya harusnya merefleksikan si culture ini. Iya, benar. Karena misalnya ini yang culture-nya bagus, PX doang itu juga nggak akan kelihatan ya. Karena kan PX kan berapa segelintir ya, Nggak. versus total employee ya. Jadi Iya. ini sebenarnya memang benar yang kata Bowo tadi bilang, tanggung jawab kita semua lah buat Ya. bikin si culture ini jadi ya culture kita semua gitu. Ya, Yes. jadi kepemilikan kita semua lah gitu. Benar. Perkenalkan, paksa, berusaha, terbiasa.
Terima Iya. kasih Kakak Paksel Sidoarjo. Aku nggak tahu siapa namanya. Ya, semoga di Sidoarjo ini sudah ke-reflect ya. Iya. Karena ini selain pertemuan terakhir WIP grupnya Kak Reki sama Yes. Kak Hani dan menyambut kelipet-lipet maaf ya. Beda emang kalau anak Jaksel ya. Iya, menyambut Q3 dan Q4 ini waktunya kita untuk bertanya kembali, reflect kembali, dan mulai peka kembali sudah atau belum Paxel Core Values ini Jadi bagian dari kita. menjadi bagian dari aktivitas. Ya. Jangan hanya muncul di saat WIP, tapi ya keseharian gitu. Saat misalkan aku nge-report ke leaders atau aku mengerjakan sesuatu, apakah sudah muncul atau belum gitu. Ya. Nah ini saatnya kita untuk reflect kembali sih. Yes. Jangan lupa saling mengingatkan ya. Betul. Oke. Oke. Berarti pertanyaan, beranikah kita untuk refleksi kali ini? Wah, sekarang beranikah? Chatbox coba berani. Berani nggak? Berani nggak? Refleksi gimana kita aplikasikan core values Paxel dalam keseharian kita. Iya, mungkin bukan cuma refleksi kali ya. Tapi beranikah kita mengingatkan juga gitu. Jadi Ya, betul. setelah kita refleksi, kita tahu nih mana yang benar, mana yang kayaknya enggak nih guys segala macam. Cocok sama enggak ya? Nanti ketika ada teman kita yang mungkin kurang, berani nggak kita ngingetin dia gitu. Betul. Berani nggak? Coba ketik berani. Ketik berani. Atau ketik peduli. Nanti muncul ringtone. Oh. So, ke kakak-kakak yang ada di Zoom. Peduli dan berani. Oh. Nah. Basic. Peduli, Ketik apa lagi? Credible, kredibel, inovatif. inovatif, peduli dan berani. Jadi saling ingetin ya. Apa ini sedang semedi ya? Iya, mudah-mudahan yang lain lagi cari keyboard aja ini. Gimana nih ngetiknya? Berani dan peduli. Betul. Oh, pakai disingkat-singkat. Oh, Baiklah. ini singkat-singkat nih kaum lawas nih biasanya. Kirain maksudnya biar lebih mempersingkat jadi langsung enter gitu ya. Ternyata dia jelasin juga Iya. jadi Betul, peduli. Berani, nah ini R-nya banyak tuh berarti sesemangat itu, kurang tanda seru. Kok jadi mengkritisi penulisan ya? jangan lupa values yang lain ya teman-teman untuk diingatkan lagi. Diingatkan lagi dan kita yang di sini mengajak, kita reminder dan kita mengajak untuk kita coba lagi, runutin lagi proses kolaborasi kita sudah memunculkan Paxel Core Values atau belum. Kalau belum, ayo kita improve bareng-bareng biar budaya kita semakin kuat dan endingnya tetap konsumen kita itu akan menjadi puas. Setuju. Oke. Satu kata doang setuju. Ada panjang dikit itu. Iya sebenarnya ya kalau aku jadi panjang nih kan. Sebenarnya kalau aku mau nambahin sebenarnya ini tuh cut off paling penting karena ngingetin temen atau ngingetin rekan itu bukan hal yang mudah sebenarnya. Betul. Kita kita refleksi diri itu satu hal karena kita hanya memerangi diri kita sendiri kan. Tapi kalau kita remind temen balik lagi ke nggak enakan itu tuh sebenarnya part paling challenging lah menurutku. Jadi ini mungkin ayo kita bareng-bareng sama-sama teman-teman yang diingetin pun, misalnya aku diingetin pun kayak misalnya Rekil tuh terlalu apa misalnya gitu ya, marah-marah gitu. Itu aku juga nggak boleh marah sebenarnya karena itu part of remindernya dari teman-teman kita. Jadi mungkin pesannya bukan cuman berani, tapi ya peduli itu lebih ke peduli keluar dan peduli ke dalam kali ya. Kalau kita
peduli kita mau di remind, dan kalau kita peduli kita juga menerima remind dari orang kayak gitu. Panjang kan, Wo? Gak apa-apa, it's okay. Oh, harus ditambah lagi? Iya. Go on, Kak. Oke. Apa ya? Soalnya Reki udah banyak meng-highlight yang benar-benar applicable banget sih. Maksudnya real life lah itu story-nya, ya nggak sih? Iya. Kayak soalnya kalau kita again, kalau buat aku juga peduli dan berani kan basicnya ya untuk kita kredibel dan bisa berinovasi gitu. Jadinya emang peduli dan berani adalah dua hal yang memang kita harus kencengin bareng-bareng supaya kita bisa volume untuk peduli dan untuk kredibel dan berinovasi itu juga jadinya kuat gitu. Karena kita nggak akan kesulitan buat kita untuk punya perilaku yang inovatif dan kredibel kalau peduli dan berani itu nggak ada di bawahnya gitu, saling pegangan lah itu semua. Ya, 4 core values tadi harus saling berkaitan, tidak bisa berdiri sendiri gitu. Ya. Dan mungkin sebelum menutup, semoga nantinya setelah WIP ini kita bisa saling exercise ya 15 menit di dalam tim sendiri tentang core values-nya sudah teraplikasi atau belum. Dari saya itu. Udah nih. Saya sudah. Oke, kalau dari aku mungkin belum banyak tuh dari Reki, gimana? Langsung. Gimana, Bu? Oh, sorry. Kalau dari saya mungkin ini pamitan aja, kan ini kan terakhir ada di WIP quarter ini ya, ini kan. Terima kasih teman-teman semua yang udah aktif partisipasi, mau chat atau yang sebelum-sebelumnya juga buka mic gitu kan, terus ikutan dalam sesi WIP sama-sama. Sampai ketemu di HQ atau PH atau PP atau mungkin Jakarta Fair ya. Karena sekarang lagi Jakarta Fair. Kalau nanti ketemu jangan lupa say hi. Thank you. Thank you teman-teman. Thank you. Semoga selalu bisa merecharge tentang core values kita. Cuci otak ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu kangen kulineran gak sih, Bro? Kangen banget lah, Bro. Apalagi ngebayangin wisata kuliner di Bali, ayam betutu tuh enak banget. Sekarang gak perlu keluar kota kalau kangen jajan beda kota. Makanan dari kota mana aja, semua bisa di Paksel Market. Pakselin aja. Karena semua makanan beda kota yang kamu kangenin bisa diantar ke rumahmu kapanpun kamu mau. Rencananya kan weekend gue mau ke Bali nih. Lu mau ikut ya? Biasa, kita kuliner ayam betutu di Bali. Gimana? Sorry bro, nih gua lagi makan ayam betutu asli Bali nih. Sekarang lu gak usah repot lagi untuk keluar kota buat wisata kulineran bro. Pakai apa, Bro? Penasaran gue. Pakselin aja dari Paksel Market.